disuruh datang jam berapa? Jam 2. Terus datangnya jam 2:06. Kenapa kira-kira? Jam 2:11 ya? Oke, sebenarnya macet itu bukan jadi alasan. Dan ini untuk dijadikan pelajaran ketika kamu nanti suatu hari dipanggil untuk interview di perusahaan lain. Kenapa kita tidak boleh datang terlambat? Yang pertama, ini menunjukkan kesan yang buruk bahwa Anda berarti tidak bisa bekerja secara profesional. Ya, dan yang kedua, tentu bisa saja Anda bisa kehilangan kesempatan ketika interview. Jadi kebanyakan orang sukses itu terlahir dari orang-orang yang tidak malas dan orang-orang yang disiplin. Kenapa menjadi permasalahan yang besar untuk saya masalah terlambat? Karena ini ada poin penting ketika kamu diterima bekerja di sini. Saya tidak mau ada nanti pekerja yang datang terlambat. Karena di sini sistemnya gaji itu bisa berdasarkan kinerja kalian sendiri. Kamu bisa dapat gaji cuma 1 juta, kamu bisa dapat gaji 10 juta, atau kamu bisa dapat gaji lebih daripada itu, tergantung dengan kinerja kamu. Kalau kamu adalah orang yang inisiatif ketika bekerja, gaji kalian akan menyesuaikan. Dan kalaupun kalian tidak menerima gaji yang menurut kalian sesuai di sini, tentu pasti tidak mungkin hitungan Allah itu berbeda. Jadi pengen dengar cerita tentang ayah saya. Ayah saya dahulu sebelum menjadi orang, katakanlah orang penting di kota Palembang. Dulu ketika dia baru masuk begawe, sebelum dia benar-benar diangkat menjadi PNS, kerjanya itu adalah tukang nunggui bos. Jadi ketika jam 7 masuk begawe, jam 6 dia sudah ada di kantor. Setiap kali uang balik jam 5, dia baliknya jam 6. Dan apa yang dilihat atasan saat itu? Atasan merekomendasikan dia untuk menjadi PNS. Kemudian ketika dia jadi PNS, dia improve, dia upgrade apapun kemampuan diri. Sampai saat ini atau sampai saat terakhir dia bekerja, dia menjadi orang yang penting dan dia menjadi orang yang sukses. Berawal dari seorang tukang pisang. Karena dulu ketika aku masih kecil, bapak aku masih bawa gerobak pisang. Aku ada di dalam tempat gerobak pisang. Jadi hal ini sangat penting sekali, bukan untuk saya tetapi untuk Anda. Ya, ini adalah nasihat saya untuk Anda, ya, karena Gen Z inilah masalahnya. Mereka kadang-kadang nak gawe, nak lemak, gajinya nak besar, datangnya terlambat, kapan dapat gawean banyak dikit, sibuk, no job desk-nya. Ini adalah permasalahan Gen Z. Dan kenapa saya repot-repot untuk menasehati Anda? Karena saya adalah seorang edukator. Mungkin Anda sudah follow Instagram saya dan sudah tahu dengan siapa Anda akan bekerja. Orang yang sangat disiplinnya tinggi. Tetapi semua ini saya lakukan untuk kesuksesan kalian. Jadi, saya memang mencari pekerja yang serius ingin bekerja, bukan cuma nak nyari duit bayar, tetapi nyari ilmu. Kamu kalau misalnya kuliah, kamu bayar tak? Bayar. Sementara kalau kamu begawe dengan aku, kamu sama baik sambil pecah belajar dan kuliah. Ya, jadi ilmu yang akan kalian dapatkan ketika bekerja dengan saya, itu bukan hanya ilmu yang bisa kalian praktekkan di tempat kerja saja, tetapi untuk kalian pakai seumur hidup. Saya sangat senang kalau kalian nantinya ketika berhenti dengan saya, itu kalian mencontek semua kunci-kunci kesuksesan saya. Sebenarnya tidak ada alasan terlambat. Yang ada adalah kita yang kurang mempersiapkan diri. Jadi tidak ada alasan terlambat sebenarnya di dunia ini. Saya mencari pekerja yang serius untuk bekerja, bukan hanya untuk bermain-main dan bukan untuk mempermainkan kami, atau mungkin bekerja karena oh ini tim editornya Indah Mujair keren, editornya dibawa ke luar negeri, kami belum pernah tercecep luar negeri, itu keren nian, bisa ke Jepang, bisa Hong Kong, terlihat sangat lemah nian begawe sama Yu Indah. Itu adalah tanggapan yang salah. Yang harus ada di dalam mindset kalian adalah bekerja dengan saya itu pasti keras sekali. Ya, jadi aku memang nak nyari uang yang kuat mentalnya dan bukan hanya bekerja karena ingin bertemu saya saja. Anda datang ke sini, saya tidak kenal siapa Anda. Saya tidak menerima referensi dari manapun tentang Anda dan saya tidak tahu dengan tujuan Anda apa datang ke sini. Yo kan? Dan saya memiliki pengalaman yang sangat banyak tentang pegawai. Yang namanya dibudi ke pegawai sudah pernah. Yang namanya barang dimaling pegawai sudah pernah. Yang namanya admin melari ke duit aku puluhan juta sudah pernah. Bahkan ada seseorang yang pernah memiliki kejadian yang buruk dengan saya, melarikan duit sekitar 50 juta, minta maaf dengan aku, damai, tidak jadi masuk polisi, berhenti dari aku, melari ke duit 2 miliar. Kamu bisa cari namanya Lucy Anteka di Google. Itu setelah berhenti begawe dengan aku, setelah nipu aku kecil, dia menjadi penipu besar. Nah, yang artinya adalah semua orang berkesempatan untuk menjadi penjahat. Ya, ketika Anda bekerja dengan saya berikan fasilitas di sini. Handphone yang nilainya 20 juta lebih bukan cuma Siko. Satu admin saya bisa memegang 4-5 handphone. Belum lagi laptop, belum lagi brankas di rumah, mereka sudah tahu.
Jadi ketika kalian bekerja dengan saya tidak menganggap kalian sebagai pekerja, tetapi kalian sudah masuk ke dalam keluarga besar saya. Aku bukan cuma keluarga kecil saya saja, tetapi keluarga besar saya, orang tua saya dan sebagainya. Mungkin kalian juga sudah pernah melihat postingan di Instagram saya. Jadi ketika kalian bekerja dengan saya, tentu adanya lapisan yang kalian dobrak. Artinya kalian sudah akan mengenal Indah Mujair secara dalam. Jadi aku tidak bisa nerima orang-orang yang sembarangan backgroundnya. Maka daripada itulah saya memang sangat selektif sekali ketika menentukan siapa yang akan diinterview. Sampai dengan hari ini ada 100 orang lebih yang diinterview. Ini memang sudah sesi kesekian interview online yang jumlah pertanyaannya sampai dengan 118 atau 120 pertanyaan. Mubat kalian jawabnya kan? Sedetail itu. Wong tua kamu kutanyo ke, teko bau kelek kamu kutanyo ke. Jadi sangat detail sekali. Sebab yang kayak saya katakan tadi, bahwa ketika kalian bekerja dengan saya, kalian menjadi saudara atau bagian dari diri saya. Dan begitu juga dengan keluarga besar kalian. Saya tidak ingin mempekerjakan dan saya tidak ingin menjadikan kalian antara bos dengan anak buah, atau antara atasan dengan karyawan. Yang ingin saya lakukan adalah kalian semua saya anggap sebagai adik saya ketika kalian bekerja dengan saya. Makanya kalau ada salah, pasti aku luruskan. Ya. Tipe kepemimpinan itu bermacam-macam. Ada kepemimpinan transformasional, ada pemimpin yang transaksional, dan saya adalah tipe pemimpin yang transaksional. Kau punya tenaga, aku punya duit. Kalau kau nak gaji, maka kau begawe. Kau nak gaji besar, maka begawe yang bagus. Maka berikan kinerja kalian sebaik-baiknya kepada saya. Oleh sebab itulah sistem gaji di sini itu adalah reward and punishment. Kamu bisa dapat gaji melambung tinggi asal kinerja kalian memang bagus. Asal ada sesuatu hal yang kalian lakukan, karena saya tidak pernah pelit sama yang namanya duit. Sebaliknya, kalau dia udah melakukan apapun, ibarat kata cuma tedoan bayi di rumah, maka gaji pokok bayi yang dia terima. Kamu sudah harus mulai sadar diri. Seseorang yang memiliki jabatan tinggi, penghasilan tinggi, itu tentu saja resikonya lebih tinggi. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika jadi pegawai bank, jam 1, jam 2 malam, saya akan ditelepon ketika ATM-nya rusak. Reset ATM, datang. Saat itu gaji aku 1.600.000 di bank. Jadi teller. Tidak kate aku tunjangan yang namanya tunjangan ATM. Kalau misalnya kau begawe megang ATM, kau dapat tunjangan 500.000, tidak. Tapi ongkos yang aku keluarkan di rumah jam 2 malam itu adalah ongkos pribadi aku dewe. Jadi dak kate cak Gen Z zaman sekarang ini, mana job desk-nya kami dak kate. Dak kate itu di dalam tertuang di dalam perjanjian kontrak kami, karena kami juga kontrak kerja dulu. Padahal orangnya bagus, editannya bagus, tapi tidak saya ajak untuk interview karena saya sangat tidak suka dengan jawaban seperti itu. Ketika hari libur, saya tidak suka diganggu oleh teman kerja saya. Nah, ini bukan jawaban menurut aku. Karena apapun itu, jadi presiden, jadi camat, aku setiap hari itu menerima telepon dari warga. Permasalahannya apa? Cuman karena lampu jalan. Pak, ini ada sampah, Pak. Truk sampah. Ada warga bebala, Pak. Ada warga meninggal, Pak. Butuh yang namanya mobil jenazah. Camat yang ditelepon. Pada saat hari libur, lagi tedok berdua di rumah. Kadang-kadang dia harus datang malam-malam. Kadang-kadang dia harus lembur jam 11 malam. Tidak ditanggung biaya ini sama pemerintah. Tetapi ini adalah bentuk dedikasi kamu terhadap pekerjaan. Dapat gaji yang sesuai dan pantas, dak? Kalau tidak pantas, Allah yang memantaskan. Cuman itu yang harus kalian pegang, ya. Kemudian disiplin diri yang tinggi dan bersedia dibimbing untuk menuju kesuksesan bersama. Ini yang perlu kalian camkan, karena saya adalah orang yang sangat disiplin. Jadi orang yang bekerja dengan saya adalah bukan pemalas, ya, tapi orang yang memang sudah menjunjung tinggi kedisiplinan. Kemudian bersedia dibimbing untuk menuju kesuksesan. Jadi kalau misalnya aku marahi kamu, mungkin kamu saat itu rasa udah nyenyak tidur selama 7 hari, semata-mata hal ini adalah untuk membuat kalian sukses. Karena marahnya aku saat ini adalah marahnya Ayu dengan Adek yang ingin membentuk karakter kalian menjadi karakter yang baik untuk menjadi orang sukses, bukan cuma begawe di tempat aku. Karena tidak mungkin juga kamu nak selamanya jadi editor aku. Contoh pegawai aku yang lain. Pegawai aku yang lain, aku silakan mereka untuk berkembang lebih hebat. Beberapa karyawan aku itu sudah ada yang begawinya di Cina, ada juga yang kawin sama Mesir, ada yang nak ngembek kuliah lagi, ada yang sudah jadi uang hebat, ada yang ini adalah sesuatu yang sangat aku harapkan malah ketika kalian berhenti bekerja dengan aku. Tidak mungkin kamu nak selamanya jadi asisten. Nah, suatu hari nanti ketika kalian menjadi orang sukses, kalian akan setidaknya mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membuat kalian jadi sukses. Mungkin
Hari itu kalau kamu udah dibimbing sama aku, kamu akan menjadi sosok yang sangat cengeng. Ketika dimarahi kamu nangis. Tapi setelah kerja dengan Indah Mujair, oh begitu kerasnya hidupnya.